Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih yang lagi ngantuk saat ini? Yuk siapin kopinya dan sambil menyimak video tentang masuknya Islam di Indonesia. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama adalah menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia dan menyajikan nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Ya, dan hari ini kita akan belajar tentang alur dan teori masuknya Islam ke Indonesia, sejarah perkembangan Islam di Indonesia, strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Islam mudah berkembang di Indonesia. Masuknya Islam ke Nusantara pertama kali pada abad pertama Hijriah, kira-kira abad ke-8 Masehi, melalui dua jalur. Yang pertama adalah jalur utara, dari Arab ke Damaskus, ke Baghdad, ke Gujarat, ke Sri Lanka, lalu ke Indonesia. Jalur yang kedua yaitu jalur selatan, dari Arab ke Yaman, ke Gujarat, ke Sri Lanka, lalu ke Indonesia. Yang berikutnya adalah beberapa teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat, lalu ada teori Mekah, dan teori Persia. Next, ada sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Sumatera bagian utara seperti Pasai dan Perlak. Nah, para pedagang dari India yakni bangsa Arab, Persia, dan Gujarat yang juga para mubalik Islam banyak yang menetap di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Para mubalik Islam pada waktu itu tidak hanya berdakwah kepada penduduk biasa, tetapi juga kepada raja-raja kecil yang ada di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Nah, dari proses inilah berawal berdiri kerajaan Islam pertama yaitu Samudra Pasai. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1261 Masehi di pesisir timur Laut Aceh Lok Semawe yang rajanya bernama Marasilu bergelar Sultan Al-Malik As-Saleh. Lalu beliau menikah dengan putri Raja Perlak yang memeluk agama Islam. Yang berikutnya ada Kerajaan Aceh Darussalam. Berdiri diperkirakan menjelang berakhirnya abad 14 Masehi yang raja pertamanya bernama Sultan Ali Mugayat Shah. Selanjutnya ada Kerajaan Demak. Dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan Kerajaan Majapahit di pesisir utara Jawa. Raja pertamanya adalah Raden Patah yang memerintah dari tahun 1500 sampai 1518. Nah, pada masa pemerintahannya Islam berkembang dengan pesat. Nah, pengangkatan Raden Patah sebagai Raja Demak didukung oleh para Wali Songo. Berikut nama-nama para Wali Songo. Berikut adalah sejarah singkat tentang Wali Songo. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Gresik. Metode dakwah beliau adalah dengan bertani dan pendidikan melalui pondok pesantren. Yang berikutnya ada Sunan Ampel yang bernama Raden Rahmat yang lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat di tahun 1481 Masehi serta dimakamkan di desa Ampel. Metode dakwah beliau adalah dengan pendidikan, dengan mendirikan pondok pesantren. Yang ketiga ada Sunan Bonang yang bernama Makdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel, lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat tahun 1515 Masehi. Semasa hidup beliau mempelajari Islam dari ayahnya sendiri. Metode dakwah beliau adalah melalui kesenian seperti wayang dan menciptakan tembang yang terkenal yaitu Tombo Ate. Yang keempat adalah Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Kosim, putra Sunan Ampel dan adik Sunan Bonang. Metode dakwah Sunan Derajat lebih menekankan kepada kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat.
Berikut adalah 4 pokok ajaran dari Sunan Derajat. Yang kelima ada Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra dari Maulana Ishaq, yang mana Maulana Ishaq adalah adik dari Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri juga murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Adapun untuk metode dakwah Sunan Giri adalah menjadikan pesantren sebagai pusat pendidikan dan juga pusat dakwah. Selain itu, dengan metode politik menjadikan Kedaton Giri sebagai pusat dakwah. Yang keenam ada Sunan Gunung Jati yang bernama Syarif Hidayatullah yang menjadikan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang nanti kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Bersama dengan anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin yang juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kesultanan Banten. Yang ketujuh ada Sunan Kudus yang bernama Ja'far Shodiq yang memiliki peranan yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa dan menjadikan politik serta toleransi menjadi metode dakwah beliau. Yang kedelapan ada Sunan Kalijaga yang bernama Raden Masyahid, terkenal karena berjiwa besar, toleran, dan juga pujangga. Seorang mubalik yang berdakwah sambil berkelana. Yang metode dakwahnya menggunakan kesenian rakyat seperti gamelan, wayang, serta lagu-lagu daerah. Salah satu karyanya adalah lagu Gundul-Gundul Pacul. Yang kesembilan ada Sunan Muria yang bernama Raden Umar Said, adalah putra dari Sunan Kalijaga yang lebih suka berdakwah ke pelosok-pelosok desa ketimbang kepada bangsawan. Metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Muria di samping dengan adat sekitarnya juga melalui kesenian. Karyanya adalah Kinanti dan Sinom. Yang berikutnya adalah strategi dakwah Islam di Nusantara, yaitu melalui perdagangan, budaya, pendidikan, dan juga melalui politik. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi Islam mudah berkembang di Indonesia. Yang pertama, ajaran Islam itu mudah dimengerti. Yang kedua, syarat memeluk agama Islam sangatlah mudah. Yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta. Yang keempat, Islam disebarkan secara damai. Nah, seru juga ya belajar sejarah singkat perkembangan Islam di Indonesia. Menurut kalian apa aja sih hikmah mempelajari strategi dakwah perkembangan Islam di Indonesia? Komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.